Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Nah teman-teman, di sini seperti biasa aku mau share lagi aktivitas pagi hari aku. Dan ini Rapan masih tidur, tapi dia minta direbusin singkong ya teman-teman. Jadi kemarin itu abis video callan sama kakek dan juga tantenya, terus di rumah tuh lagi pada ngerebus singkong gitu, dan dia nangis malam-malam minta dibikinin rebus singkong. Nah dan ini aku udah beli, lanjut aja nih pagi-pagi aku rebus, tapi ini kayaknya kebanyakan ya airnya. Aku tuh pengennya dikukus gitu loh teman-teman, tapi kan aku nggak punya tempat pengkukusan yang kecil, adanya tuh yang gede ya teman-teman. Jadi ya udahlah, aku pakai wajan aja kayak gini direbus. Oke, dan lanjut di sini aku mau siap-siap buat buka warung, dan ini aku mau bikin dulu bumbu buat seblak seperti biasa ya. Ada kencur, ada bawang merah, bawang putih. Nih mau aku kupas-kupasin dulu, mau aku bersihin dulu. Oh ya, gimana nih kabarnya teman-teman pagi ini? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan juga selalu dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya ya teman-teman. Dan aku juga mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman semua yang udah selalu mendukung atau mensupport channel aku sampai sekarang ini. Mudah-mudahan kedepannya channel aku bisa terus semakin berkembang, dan teman-teman yang pastinya nggak bosan-bosan deh untuk nonton video-video aku. Ya, video sehari-hari aku yang cukup sederhana ya teman-teman. Nah dan ini untuk kencurnya karena masih banyak tanah sama apa sih, kayak ada yang basah-basah gitu, takutnya busuk ya teman-teman. Makanya nih aku kupas-kupasin dulu, aku pilihin kayak gitu. Takutnya kan nanti ke blender yang busuknya ya teman-teman. Oke, nah dan ini dia untuk singkongnya udah matang ya. Ini enggak sampai empuk banget sih, karena ini juga singkongnya udah empuk. Kalau misalkan kelamaan takutnya benyek gitu ya teman-teman, dan Ravan juga nggak suka. Oke, dan itu untuk singkongnya lagi aku dinginin dulu karena Ravan juga belum bangun. Tadi udah bangun malah tidur lagi ya. Dia tuh malah nanyain singkong, katanya kok belum matang-matang. Nah dan ini udah bangun, dia tuh seneng banget pas aku rebusin singkong. Tadi aku tawarin mau makan nggak, katanya nggak mau, aku pengennya sarapan sama singkong gitu ya teman-teman. Dan Rapan itu emang doyan loh sama singkong ya, walaupun nggak pernah habis banyak, namanya juga anak kecil, tapi dia seneng kalau misalkan dikasih singkong kayak gitu. Cuman akunya yang jarang masakinnya ya teman-teman. Oke, nah dan ini untuk bumbunya udah aku halusin, aku blender aja biar cepet nih, tinggal dimasak aja. Jadi aku kalau bikin bumbu seblak itu mentah kayak gini ya teman-teman. Soalnya aku kalau misalkan bikin bumbu seblak itu cuman pakai bawang putih dan kencur aja, cuman kesini-sini aku tambahin bawang merah ya, karena lebih wangi, lebih sedap aja kayak gitu. Nah kalau misalkan udah, ini tinggal digongseng-gongseng aja kayak gini sampai airnya itu menyusut ya, karena ini kan tadi ngeblendernya pakai air ya teman-teman, bukan pakai minyak. Nanti kalau airnya udah menyusut baru aku tambahkan minyak, kemudian diaduk-aduk aja. Wah ini tuh aromanya udah kecium khas banget ya seblak. Nah ini tinggal diaduk-aduk aja sampai meletup-letup kayak gini. Kalau misalkan udah, tinggal diangkat aja. Dan ini aku bikin bumbunya sedikit-sedikit ya teman-teman, nanti kalau misalkan habis gampang tinggal bikin lagi. Oke, lanjut nih, aku mau refill dulu sosis sama bakso ya. Ini baksonya masih ada, jadi ya udah yang di freezer nggak aku keluarin ya, takutnya nanti asem gitu kalau dikeluarin. Pokoknya pernah aku seharian baksonya aku taruh di luar, pas aku coba tuh rasanya bener-bener asem gitu loh teman-teman. Makanya aku kalau untuk bakso ya udah aku taruh di freezer atau di kulkas aja biar nggak asem. Oke, barusan aku udah beres-beres display di warung, lanjut ini ke bagian dapur. Nah di sini mau aku tambahin rak kecil lagi ya teman-teman, yang dulu juga yang aku pakai buat di depan di warung, jadi mau aku pindahin lagi ke sini. Nah dan ini untuk gelas-gelasnya aku ke bawah-bawahin dulu. Terus ini untuk raknya pas aku pasangin, aku pikir bakalan muat dan nyampe ke bawah gitu loh teman-teman. Aku pikir rak ini tuh lebih kecil dari rak yang bawah. Ternyata ini nggak muat, tapi nggak apa-apa, ini masih bisa aku paksain. Nah ini aku apa ya, aku tekan-tekan aja walaupun nggak nyampe ke bawah banget, tapi ini pasti goyang-goyang juga kokoh ya teman-teman, jadi nggak takut jatuh. Nah dan ini lumayan lah buat naruh-naruh gelas kayak gini. Kalau tadi kan kurang gitu ya teman-teman.
teman-teman. Oke lah, nggak apa-apa, sebelum punya yang baru ya teman-teman, jadi ini masih bisa memanfaatkan yang ada aja. Nah, dan ini untuk si rak yang pertamanya bisa aku pakai taruh-taruh kayak tempat piring ataupun gelas-gelas kecil gitu ya teman-teman. Nah, dan ini juga untuk botol-botol minum mau aku tutupin ya teman-teman, karena kemarin kan bekas aku cuci jadinya tutupnya terpisah gitu. Pokoknya kalau untuk misting atau tempat makan atau tempat bumbu, tempat minum kayak gitu-gitu harus dipasang-pasangin sama tutupnya. Pokoknya kalau nggak dipasangin udah pasti hilang, nggak tahu kemana. Padahal aku tuh naruhnya kayak bener gitu maksudnya tuh kayak apa ya, kayak inget gitu naruhnya di sini, tapi pas mau dipakai ternyata nggak ada, nggak tahu lah. Itu kalau teman-teman kayak gitu nggak sih? Kalau aku kayak tempat-tempat yang ada tutupnya gitu, kalau dipisahin nggak ditutupin pokoknya udah pasti bakalan hilang gitu ya teman-teman, nggak tahu kemana. Nah, makanya ini juga untuk tempat bumbunya, karena kemarin udah bersih aku cuci-cuciin dan sekarang juga udah kering, makanya aku tutup-tutupin lagi ya, aku pasang-pasangin. Lanjut di sini aku mau beres-beres ke bagian depan. Ini aku lap-lapin dulu freezernya karena pagi-pagi itu udah pasti banyak air atasnya ya teman-teman. Nah, dan ini aku taruh aja kursi SpongeBob-nya di situ. Oh ya teman-teman, aku tuh sebenarnya pengen loh di sini naruh sofa atau kursi kayak gitu, tapi bingung juga ya ini untuk kasurnya dibuang kemana. Kalau di sini tuh mau buang-buang kayak gini tuh susah ya teman-teman, karena kitanya yang harus bayar. Kalau di kampung itu kan kalau kita mau buang rongsokan apalagi kasur kayak gini walaupun masih bagus gitu, kita nggak perlu bayar, malahan ada yang pengen gitu ya, ada yang seneng dikasih. Kalau di sini susah, kita mau ngasih juga ke siapa gitu ya. Malahan akunya yang dikasih gitu ya teman-teman. Jadi apa ya, pokoknya nunggu sampai bener-bener rusak banget aja deh. Nah, dan ini juga di bagian kamar berantakan banget. Pokoknya kalau ada rapan udah pasti berantakan ya. Barusan rapan aku suruh ke depan dulu karena di depan udah rapi ya teman-teman. Dan ini juga aku sekalian ngumpul-ngumpulin cucian. Pokoknya hari ini tuh bakal panen cucian nih, aku kumpul-kumpulin yang pada gantung-gantung gitu tuh udah pasti ya, walaupun dipakainya baru sekali ya udah bau gitu ya teman-teman. Gak enak aja gitu aromanya, makanya nih hari ini bakalan panen cucian. Oke teman-teman, pokoknya seperti inilah aktivitas aku sehari-hari di rumah, gak jauh dan gak lain ya, beres-beres rumah kayak gini ya teman-teman. Pokoknya jangan bosan-bosan ya. Alhamdulillah ya teman-teman, akhirnya beres juga untuk di warung, di bagian tengah, bagian kamar juga, pokoknya semuanya udah beres, udah aku sapuin, udah aku pel juga. Pokoknya seneng banget kalau kerjaan rumah tuh udah beres kayak gini ya. Nah, untuk cucian piring atau cucian baju ini tuh belakangan. Yang penting rumah dulu rapi bersih ya teman-teman. Jadi nanti kalau ada apa-apa atau misalkan ada yang beli atau ada yang manggilin gitu ya, udah enak ya, udah rapi, udah bersih kayak gitu. Pokoknya ini tinggal di bagian belakang aja kayak gini. Nah, dan ini juga untuk rak piring kecilnya lumayan membantu ya teman-teman. Jadi aku bisa naruh-naruh gelas-gelas kecil di situ, nggak sempit lagi. Biasanya aku taruh di rak yang ada tutupnya itu loh teman-teman, yang putih. Nah, dan ini kan hari Jumat nih, Rapan mau sholat Jumat katanya ya teman-teman. Tapi aku liatin aja karena kan ini pertama kalinya dia sholat Jumat sendirian karena papanya juga nggak ada, dia kerja. Nah, ini aku takutnya gangguin yang pada sholat gitu ya teman-teman. Nah, ini pulang-pulang tapi sajadah sama pecinya tuh nggak ada. Dia lupa, nggak dibawa, dan dia balik lagi mau nyari, dan ternyata pas pulang lagi dia cuma bawa sajadah doang, katanya pecinya nggak tahu kemana. Teman-teman, ini juga udah di sore hari. Ini ada Zio yang lagi ulang tahun, ini anaknya kakak ipar ya teman-teman, ini sebelah rumah aku juga. Nah, pokoknya buat Gio selamat ulang tahun, semoga sehat selalu, semoga panjang umur, dimudahkan segala apa ya, dimudahkan rezekinya ya, orang tuanya nyari rezekinya gampang buat Gio, dan semoga jadi anak yang soleh. Pokoknya doa terbaik aja deh buat Gio. Ini tuh nggak dirayain ya teman-teman ya, alhamdulillah kayak gini juga nih ada teman-temannya. Pokoknya anak-anak tuh seneng ya kalau kayak gini.
Dapat yang mana? Aku yang ini, Bu. Iya ini, salim dulu Bang Iyo. Salim. Nih. Ayo, Abid. Salim dulu Mas Gio. Selamat ulang tahun Abid. Nih. Iya dong, Abid yang lebih. Ayo, Maresi. Salim. Japran dulu. Yang mana? Ya, Besti dan Besti. Ayo, coba. April. Ayo. April. Ajit. Apa yang ini? Iya, tadi dulu Milan, Salim. Udah iya dulu dia pakai nanya ini. Ini Gio pegang. Nah, ada salim. Ajit sama siapa ini? Ini Ronaldo. Ronald, Salim, Gio. Yang mana? Ambil. Ambil. Ya teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih buat kalian semua yang udah selalu menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.